pertama kali gue speak out. Iya. Iya kan. Gue nontonin kok itu. Dan banyak juga ancaman ya mau dibunuh lah, diapain, ya gitulah. Ayah pokoknya nanti kalau jadi presiden, ini dong ya PR dihapus dong. Giring. Siap bos. Ini apa ruangannya kayak ruangan integrasi gitu? Sengaja. Biasanya gue tuh kalau ngundang orang ke sini tuh yang ya beberapa mereka punya pandangan berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Terakhir gue ngundang orang yang gay dan dia reveal himself di sini. Terus dia juga ngasih tahu bahwa dia punya penyakit AIDS. Tapi mungkin tayangan itu akan gue tayangin setelah tayangan lu gitu loh. Karena ya menurut gue ini satu hal yang penting ketika teman gue sendiri yang gue kenal dan pernah kerja bareng kemudian akhirnya tiba-tiba menghebohkan dunia. Oh iya, public figure juga? No. I talk about you, I mean. Oh lu ngomongin sama kita gue? Iya. Maksud gue senang banget akhirnya lu bisa nyempetin waktu buat datang ke sini. Ya of course lah bro, kemarin. Oke mungkin teman-teman yang lagi nonton juga harus tahu bahwa ya kan gue kenal sama Gilang dari dia masih host-hostan kurus lah ya. Paha kurus. Belum sebesar badan gue ya, sekarang pahanya udah lebih gede. Udah iya, lebih gede malah. Kayak sama anak gue Abraham gedean paha lo bro. Jadi masih kurus waktu itu Gilang dan semangatnya luar biasa. Terus kemarin ketemu lagi kan di berapa kali di Indosiar lah ya. Terus ya gue lihat bahwa gue suka banget sama teman-teman yang berproses dan bisa terus kerja keras benar. Sampai akhirnya bisa mengalahkan dirinya yang dulu ya kan. Iya. Gue tuh waktu ingat banget waktu pertama ketemu lu tuh gue sempet starstruck loh. Serius lo? Iya karena kan gue mengalami masa-masa sekolah mendengarkan lagu-lagu Niji. Kemudian ya. Jadi lo bilang gue tua nih bang? Bukan tua bahasanya, lo berpengalaman. Benar nggak? Iya. Karena lo berpengalaman itulah lo berani mengambil keputusan-keputusan penting menurut gua. Kemarin kan di Niji juga akhirnya lo, ya mungkin karena satu keputusan penting lo akhirnya harus keluar dari Niji. Cuman gua nggak tahu pasti apa sih alasan lo? Alasan utama ya, mungkin ada beberapa alasan lah ya, nggak mungkin cuma satu ya. Satu, ini yang selalu gue bilang ke semua orang dan mudah-mudahan juga orang jadi apa ya, bukan terinspirasi ya, cuman jadi berpikiran lah ya, bahwa manusia itu harus berproses dan manusia itu harus bertumbuh. Kalau menurut gue, ya kan, kayak lo lah, ya kan, mulai dari nol, Rob itu sekarang udah jadi wah top lah. Amin. One of the best man. I'm saying man, it's the best man, one of the best gitu. Iya. Walaupun itu dari lo tapi ya gue di juri dangdut tapi lo tetap nge-rap kayak Eminem bisa, abis itu lo juga terus menggali apa aja sih yang lo bisa, lo sekarang bisa apa tuh namanya menirukan tuh apa? Impersonate juga gitu kan. Dan itu kan menurut gue adalah proses pencarian ya. Sama kayak gue juga seperti itu. Bahwa mungkin waktu itu gue sudah ngerasa bahwa Niji udah top banget, gue udah gak ngerti harus gimana lagi. Okay. Dan di saat bersamaan tiba-tiba muncullah Pak Jokowi ngelihat bahwa ternyata kalau politik itu dipegang sama orang yang benar bisa melakukan begitu banyak perbaikan. Jadi akhirnya gue pikir mungkin sudah saatnya gue mendedikasikan diri gue buat masyarakat Indonesia. Dan habis itu masuk ke PSI, itu juga salah satu alasannya, ya kan. Dan gue rasa bahwa ya memang apapun harus 100% ya. Di saat bersama juga membangun my own company, kincir.com, plus juga membangun industri e-sport kan. Ya begitu banyak alasan itu ya akhirnya tadinya mungkin masih bisa, yaudah gue bisa lah manage lah ya. Manage. Tapi mungkin ada kejadian yang internally yang mungkin gak bisa gue share secara dalam lah ya. Ya akhirnya memutuskan, kayaknya memang it's time for me to move on gitu sih. Oke. Ya memang kalau kita ngomongin soal masalah di band sih ya semua punya masalahnya masing-masing ya. Emang pernah nge-band ya? Gue pernah nge-band tapi waktu SMA dan masalahnya ya klise aja sih. Apa bang? Ya gak kompak aja. Semua punya ego masing-masing biasa itu. Kalau gak kompak masalah rebutan cewek. Iya kan biasanya gitu-gitu pokoknya. Bener. Biasanya kan yang paling diincar orang tuh kalau gak gitaris atau drummer kayak gitu kan. Biasanya. Hah? Diincar gimana?
Iya misalnya diincar sama cewek-cewek. Oh gitu ya? Yang benar-benar zaman sekarang istilahnya fuckboy itu biasanya gitu. Emang lo waktu itu apa posisinya? Gue vokalis sih. Bukan vokalis juga banyak diincar ya? Banyak. Enggak, maksud gue gini, kalau jadi vokalis, yang paling banyak diincar ada satu, antara vokalis yang misterius banget. Iya. Atau kedua vokalis yang lucu banget. Lo kan lucu banget orangnya bro. Justru kadang-kadang kalau lucu biasanya itu targetnya tidak sesuai dengan harapannya. Karena cewek-cewek yang suka sama pria-pria misterius adalah cewek-cewek yang sering kita lihat di explore Instagram. Lu sering like gitu gak sih foto-foto cewek di Instagram gitu? Ya kalau nggak, ya beberapa tahun terakhir ini. Kalau gue jujurnya bro, karena gue tuh hobinya baca komik, nonton Batman, Marvel dong. Gitu. Isinya di explore Instagram gue. Semua itu ya? Info-info tentang terbaru Marvel semuanya. Terus kedua sekarang kan gara-gara kemarin suka hidroponik, sekarang isinya hidroponik semua. Oh iya hidroponik kan lu sempet share juga ke gua kan. Lu lagi nanam ini kegiatan lo gitu. Gue mikir gini, si Giring dia masuk PSI udah lama gue tahu. Terus sekarang hidroponik gue sampai tidak bisa membaca arah langkah lo kemana lo gitu maksud gue. Oke lah itu hobi, cuman kan ketika pandemi lu kayaknya fokus banget serius ke situ dan tiba-tiba lu boom semua goosebump lo muncul di mana-mana. Iya. Banner lo, gue jujur kaget. Tapi as a friend, gue akan dukung lo secara tulus without any benefit. Wah, thank you Pak. Iya. Cuman memang ada beberapa hal yang harus gue tanyakan. Sure. Karena ketika nanti lo betul-betul menjadi pemimpin negara ini, gue akan menjadi rakyat lo. At least lo harus meyakinkan gue. Fair dong. Fair dong. Iya. Nah, pertanyaan gue tuh sekarang mungkin belum sampai ke arah sana. Gue cuma mau nanya doang. Lo nyesel gak sih sebenarnya ninggalin Niji karena politik dan seni? Ini kan bisa dibilang ya mungkin politik ada seninya. Tapi ketika lo bermusik mungkin agak sedikit ada perbedaan lah. Nah, pernah gak sih di satu titik lo ngerasa harusnya gue tetap di Niji nih? Pernah? Kalau ninggalin Niji sih, kalau gini, setiap langkah yang gue ambil di hidup tuh udah komit lah ya, semangat, komit, dan never looking back, ya. Okay. Jangan lihat ke belakang. Okay. Jadi kalau misalnya dibilang menyesal, mungkin lebih tepatnya kata-katanya adalah kangen juga sih. Kangen ngumpul sama anak-anak, ya nggak? Kangen guyon sebelum manggung, kangen di studio gitu. Tapi kalau misalnya dibilang menyesal, menurut gue sekarang hidup gue ya seperti yang tadi gue bilang udah berkembang, sudah menjadi Giring yang lebih dewasa, Giring yang lebih nggak emosian, habis itu Giring yang lebih Giring yang nggak emosian emang seemosian apa sih? Wah dulu mah parah bos. Ya? Yang paling parah boleh ceritain ya? Yang paling parah ya. Parah bos. Dulu waktu awal album pertama kedua tuh kan lagi Star Syndrome kan. Oh iya? Ya iyalah. Lu sempat ada di fase itu? Ya, lu ada gak seperti fase itu? Ada ya pastilah ada lah bos. Itu normal lah bang. Gila lo dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, dari yang orang nyuekin dielulukan gak mungkin bro. Kalau lo gak normal bos kalau tiba-tiba ke posisi itu masih gue biasa aja wah, lo gak normal lo gak normal lo gitu. Iya kan. Nah di saat itu emosian, terus habis itu ya sering lah berantem sama anak-anak gitu kan. Berapa kali mau keluar juga. Dari album pertama juga ada berapa kali mau keluar juga gitu. Ya kan terlalu emosional kan, emosional. Paham. Terus sampai gue dikasih sama bini gue bahwa kalau manajemen tuh sangat menjaga mood gue gitu. Hah? Kenapa menjaga mood gue gitu? Ya kamu kan moody banget gitu. Hah? Oh ya gitu. Baru lo sadar. Baru gue sadar dan akhirnya gue malah introspeksi diri gitu bahwa oh ternyata itu nggak baik. Ya makanya sekarang begitu jadi waktu kemarin jadi CEO-nya Kincir.com, waktu membangun e-sport dan yang lainnya, itu sisi-sisi itu nggak boleh ada lagi sebagai bisnismen, apalagi di politik. Di politik lo nggak boleh emosian, lo nggak boleh baper. Oh ya? Karena semuanya itu kalau semakin lo emosi, your judgment pasti akan jelek. Oh begitu, ya, iya dong. Yang lo pegang sekarang ya? Iya, semakin lo emosi, judgment lo akan jelek. Jadi yang lo harus lakukan adalah, ya lo harus jembrengin di meja ini petanya, ini kartunya dan semuanya. Gitu. Berarti lo juga gak baper dengan Ernest kemarin sempat nge-tweet.
Lu sempat konfirmasi ke Ernest gak? Maksud gue lu sempet telepon Ernest gak akhirnya? Oh, nggak sempet juga bro, karena waktu gue sempat WhatsAppan kan, terus dia kayak sibuk kan, dia lagi syuting. Dan gue ngomong di WhatsApp itu, maksud gue penggemarnya dia, gue nonton Cek Toko Sebelah tuh sampai 5 kali bos. Dan itu nangis gue bro. Iya, benar. Nangis karena kan gue udah I lost my dad kan in 98 kan. Dan itu benar-benar dampaknya keras banget gitu. Film itu luar biasa, itu film luar biasa. Terus gue nonton Susah Sinyal, gue nonton juga, ya kan. Tapi kan terus Imperfect keluar kan. Wah itu juga. Gue sampai bawa keluarga gue nih nonton. Gue baru terakhir nonton kemarin di Netflix. Gue nonton waktu di bioskop bro. Masih di bioskop ya? Awal-awal keluar gue nonton di bioskop dan itu full house dan menurut gue tuh suka karyanya dia. Karena gini, Ernest itu kalau misalnya bikin film, selain tokoh utamanya, terus ada tokoh-tokoh yang di sekitarnya. Itu tuh tokoh-tokoh itu tuh yang membuat filmnya dan ceritanya jadi semakin kuat. Kan kalau di Cek Toko Sebelah ada si siapa namanya? Dodit ya? Dodit Mulyanto. Dodit kan selalu yang deketin yang karyawan satu lagi ya kan. Abis itu kalau misalnya di Imperfect itu kan ada di Susah Sinyal itu ada ini. Ada si yang ngurusin hotelnya, iya kan, sama ada orang-orang pasangan-pasangan yang lagi ada yang honeymoon gitu-gitu kan. Lu beneran nonton bro, gue suka banget men. Tadinya gue sempat berpikir apakah ini langkah lo untuk akhirnya membuat Ernest menjadi percaya lagi sama lo. Gue emang nonton. Memuji-muji film. Enggak lah bro, karena gue jujur bro, gue ada Ernest sebagai sutradara penulis gue suka banget, terus ada Mas Hanung gue suka banget, Joko Anwar gue suka banget. Karena gue kan pecinta film bro, gue menciptakan Kincer.com sebagai media buat informasi mengenai film, video game dan e-sport. Buat apa kalau gue gak suka film kan? Betul, gue juga follow Kincer di Instagram. Wah juga. Terima kasih pak. Sama-sama. Nah tapi soal Ernest kemarin lu sempet ini gak? Ya balik lagi mungkin ya kita tahu bahwa bro Ernest kan sangat-sangat kritis ya, kritis dan ya balik lagi bos, ini mah juga demokrasi gitu ya. Ya lo mau mau kritik dan yang lainnya ya feel freely aja. Gitu. Jadi kemarin gue secara ya gue bisa menyimpulkan bahwa intinya adalah mungkin ketika lo mencalonkan menjadi presiden di 2024, Ernest melihat ada iklan lo di Lambe Turah. Jadi mungkin dia merasa bahwa kelas lu bukan di sana lagi. Kenapa lu menyamakan kelas lo dengan gosip-gosip artis? Kenapa lu menyamakan kelas lo akhirnya di sana? Mungkin harus tanya sama Lambe Turahnya kok gitu ya. Gitu. Bukannya kalau Lambe Turah kita bayar ke Lambe Turah? Ya ada yang bayar, ada yang enggak juga kan. Oh ada yang enggak juga? Bisa. Dan kalau menurut gua, kita kan harus tahu bahwa root gua kan dari mana, iya kan? Roots gua itu kan dari sama kayak lo ya, public figure, industri kreatif gitu-gitu kan. Dan gue juga nggak mau meninggalkan roots itu gitu, ya kan. Gue nggak mau tiba-tiba, gue jadi calon presiden terus tapi harus berubah 180 derajat gitu. Sama aja bohongin diri gue sendiri. Kenapa harus di Lambe Turah? Kenapa nggak di Volkatif atau di mungkin di kalau di Kincer.com mungkin lo kayak memonopoli ini lo sendiri kan. Jangan, gue malah di Kincer.com gak ada sama sekali. Iya betul. Cuman maksud gue kenapa harus di Lambe Turah? Bukannya orang ke Lambe Turah berarti kan melihat gosip. Berarti kan jatuhnya sama aja kayak ini gosip nih kayak gitu. Atau lu cuma pengen rame aja untuk meningkatkan popularitas yang ada untungnya juga untuk PSI nanti ke depannya. Balik lagi sih bro, I think kita butuh sekali orang notice kan sebetulnya, kan? Orang notice, orang penasaran, habis itu juga orang akhirnya akan ngecek gitu, dan akhirnya kan gue ngeluarin kan deklarasinya kan di video, dan habis deklarasi gue akan mengeluarkan program-program yang buat sampai ketika nanti terpilih apa aja yang mau kita perbaiki dan juga perjuangkan gitu kan. Jadi I think itu semua adalah proses gitu. Iya kan? Itu adalah strategi lah sih menurut gua. Gitu. Jadi strategi lu adalah melihat Instagram mana yang viral kemudian lu akhirnya promo di sana. Lo
Gua bukan orang tepat yang bisa jawab ini sih kayaknya sih. Gitu. Karena kan kita juga udah punya timnya sendiri. Ya betul. Dan gue juga dengar kemarin pembahasan lo mengenai lo sudah sedang mempersiapkan visi dan misi yang nanti akan dijabarkan juga oleh lo langsung dan sedang disiapkan oleh tim. Gue baca semuanya. Wih, ngeri kali. Gue ngelihat beberapa interview lo juga kemarin. Dan memang ada satu hal yang menggelitik gue. Dan mungkin gue belum puas dengan jawaban lu kemarin. Ketika parliamentary threshold itu kan 4%. Ya kan, kemudian PSI mungkin masih belum diberikan kesempatan untuk periode ini. Nah, tiba-tiba seorang Giring muncul menjadi capres. Banyak yang meragukan, wajar. Iya, it's okay. Karena ya secara sepak terjang lu di dunia musik, lu udah ada di atas. You're one of the top. Alhamdulillah. Di dunia musik. Dan lu bilang di sana bahwa lu biasa untuk memimpin band, lu punya perusahaan, lu memimpin karyawan. But this is Indonesia. Yes. It's different. I mean kalau lu mimpin perusahaan, karyawan lu pasti akan nurut karena apa? Karena lu gaji. Begitupun dengan Niji. Aura lu di sana itu lu udah king. Ya Allah, king. Iya dong. Dan skupnya mungkin dibandingkan dengan Indonesia nggak seberapa lah. Nah, ini Indonesia. Seberapa besar energi lu untuk lu keluarkan untuk meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahwa lu siap untuk menjadi pemimpin mereka, pemimpin gua. Ya gini bro, pada dasarnya memang menjadi seorang presiden itu kan banyak trait-nya ya, maksud gue ya. Ada lo harus punya pengalaman, lo harus punya vote, lo harus punya kekuatan politik di belakangnya gitu-gitu kan. Itu basicnya gitu. Tetapi kalau kita lihat lagi ke lebih luas lagi gitu. Banyak sekali pemimpin-pemimpin dunia yang memang backgroundnya memang tidak memang purely didukung oleh masyarakatnya. Seperti? Banyak bos, maksud gue gini. Contohnya Abraham Lincoln aja tuh berapa kali mengalami kegagalan di politik. Ya kan, nggak kepilih lah dan apapun gitu kan. Tapi akhirnya ketika dia memutuskan untuk jadi presiden, akhirnya dia berhasil. Karena ketika waktu lagi campaign ya dia bisa ngomong gitu. Ngomong tentang ini nih yang mau gue perjuangin. Tentang penghapusan perbudakan. Ini yang mau gue perjuangin gitu kan. Dan sepertinya memang menjadi presiden itu adalah ya mengerti gue bahwa you need a lot of energy, ya kan. Terus you need to, yang paling pertama lo harus meyakini begitu banyak orang, ya kan. Dan gue adalah tipe orang yang meyakini banyak orang dengan gak terlalu banyak ngomong, tetapi banyak bekerja gitu. Nah masalahnya bekerja lo di dunia politik aja menurut gue pribadi memang ya jarang terlihat. I mean harus. Ya mungkin jarang terlihat karena lo emang jarang lihat. Karena memang kita itu di PSI adalah punya mental melayani masyarakat, ya kan. Misalnya Bro Gilang sendiri misal lihat alek-alek kita yang terpilih itu benar-benar mereka biasanya kalau wakil rakyat hanya mendengarkan aspirasi aja. Tapi gue bangga banget sama Bro Ensis gue yang sekarang sudah terpilih di DPRD. Mereka tuh tidak hanya melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat, tapi they went to extra mile bro. Ya gue juga aja dengar mereka yang gaji mereka disumbangkan untuk rakyat masyarakat. Ya gue mendengar itu. Karena selama ini kan di PSI itu nggak pernah motong gaji anggota DPRD. Ya kalau misalnya gini lo jadi gitu ya, itu hak lo bos. Itu 100% punya lo. Serius lo? Ya iyalah bro. Ada pembagian untuk partai? Nggak ada. Oh ya? Nggak ada. Terus partai dapat apa dong? Ya itu dia, kita tuh kalau kita bisa bilang PSI adalah partai yang idealis, sosok nggak butuh duit, tapi sebetulnya nggak punya duit gitu. That's why kita buka sebuah tren baru yang namanya partisipasi politik, di mana orang itu bisa nyumbang, kayak lo bisa nyumbang berapapun bro. Ada yang penyumbang tetap, ada yang urunan dari pengurus, ada yang macam-macam gitu. Jadi duit PSI dari situ. Jadi balik lagi bro, bahwa ketika gue mau maju, lu mau gue coba meyakini gimana, gue percaya bahwa leading is by example bro. You cannot lead by only wah kita ini duit, nggak bisa bos. Leading is by example. Leading anak muda is by example. Gue setuju itu. Maksud gue kalau kita berbicara example yang sering kali mencuat atau muncul sebagai figur dari PSI di sosial media itu kan biasanya kalau nggak terakhir lah Rian Ernest atau Samara.
Kenapa gak Samara aja sih yang jadi capres? Kenapa mesti lu gitu? Tiba-tiba lu jadi PLT ketum. Terus kenapa gak Samara? Kenapa? Oke, balik lagi kalau kita ngomongin PLT ketum ya. Sis Grace suatu sore minta kita ngobrol dan dia memang harus kuliah. Dan posisinya sekarang si Samara juga lagi kuliah juga kan. Oh gitu. Emang kalau lagi kuliah itu nggak kuliahnya bisa... di Amerika bro. Oh gitu. Iya, jadi bedanya udah berapa jam. Nah, ketika gue jadi PLT ketum, mungkin waktu itu pertimbangannya Sis Grace meminta karena ya pengalaman gue, pengalaman manajerial, pengalaman memimpin perusahaan, pengalaman di industri musik, terus pengalaman di industri video game, e-sport dan yang lainnya gitu kan. Oke, untuk internal sendiri ada fit and proper testnya nggak sih untuk jadi ketum waktu itu atau lu ada jadi calon tunggal waktu itu? Waktu gua masuk ke PSI kan udah fit and proper test. Oh dari sana penilaian itu. Jadi waktu itu kan gua diuji bro. Waktu itu yang uji gua Mari Pangestu. Oh wow. Sama Paham di Muluk waktu itu, gue inget banget. Terus tanya, kalau berpolitik lu mau apa yang mau perjuangin? Terus gue waktu itu ngomong sendiri, gue mau menghapus ujian nasional. Semua wah kenapa? Ya saya itu musisi. Gitu. Mestinya negara ini melihat orang tuh dari bakatnya, bukan dari nilai. Iya kan? Contohnya paling simpel bro, lu tahu nggak bahwa lu dari umur berapa lu tahu bahwa lu akan menjadi seperti ini? Gue udah gede, pas udah gede gue tau. Udah gede. Pas paha lo udah gede apa pas? Pas paha gue udah gede. Gak maksud gue pas kapan bro maksudnya? Dari gue SMP lah. Dari SMP lo udah tahu, iya kan? Terus lu pernah nggak di saat lo dari SMP tahu lo bertentangan ketika lo memang tidak punya passion, misalnya lo tidak punya passion di sejarah, atau lo tidak punya passion di gue nggak punya passion di kimia. Nah lo nggak paham tabel periode. Iya, lo nggak punya passion di kimia, iya kan? Terus lo harus dipaksa cuman untuk memenuhi sebuah angka gitu kan. Iya kan? Kenapa nggak dari awal ketika lo udah tahu passion lo apa? Negara itu hadir untuk mengecek minat lo apa dan talent lo apa. Akhirnya negara bisa hadir dan talent lo, karena gue percaya talent itu harusnya diasah kan. Niji bisa sebesar itu karena kita berpuluh tahun lah ya. Bertahun-tahun kan manggung mulu bro kerjanya. Manggung akhirnya jadi gitu. Lu juga kan. Ketika lo jadi host pertama kali, lu kan juga pasti awal-awal grogi lah. Oh pasti dong. Habis itu lo juga sempet blank lah, baca prompter gak kebaca lah, iya kan. Tapi lama-lama ketika lo udah punya kliknya sama Irfan, sama Abi, lu udah tahu tektokannya bagaimana, itu apa bro? Jam terbang kan. Jam terbang. Karena your talent itu diasah di situ. Iya kan? Karena sesuai dengan passion kita juga. Iya, sesuai passion kita juga. Berarti politik adalah passion lo? Passion gua kalau bisa dibilang adalah melayani masyarakat Indonesia. Karena itu bro, nikmatnya gila men. Kayak kemarin kita baru masang beberapa titik wifi untuk membantu anak-anak sisa sekolah. Kita punya target PSI dengan urunan anggota plus urunan dari alek-alek terpilih, kita mau masang 100 sampai 100 titik di seluruh Indonesia. Agar membantu adik-adik kita bisa sekolah saat pandemi ini kan. Karena semuanya pada keluh, ibu-ibunya ngeluh. Sebulan mereka ngeluarin sekitar 280.000. Sedangkan di masa pandemi ini ngeluarin 280.000 itu berarti setengah mati. Iya kan. Berat. Udah gitu yang gue dengar dari masukan adalah terkadang ada beberapa pihak yang nggak mau tahu. Iya kan. Itu yang apa ya? Itu yang membuat gue tergerak. Akhirnya kita memang partai yang benar-benar udah hajar aja kita coba. Dan berarti kita mulai tuh pasang-pasang dan alhamdulillah gitu. Gue paham banget lu orang baik. Lu ke gua kurang baik apa coba? Dan teman-teman kita semuanya yang ada di Indosiar sebut nama Soimah, Irfan Hakim, Abi Ramzi, Mama Ute, semua. Baik orang baik semua. Orang baik dan lu itu baiknya banget. Nah, cuman gua khawatir sebagai teman gua khawatir begini. Kalau lu memang mencintai dan ingin melayani masyarakat Indonesia, kenapa lu nggak mulai dari tingkat kabupaten kota? Kenapa harus langsung ke presiden? Karena kan tantangannya sangat besar, bahkan bukan cuma tantangan dari kanan kiri nyinyir dan lain-lain, bahkan lu bisa sampai ke ini ancaman pembunuhan loh. Iya, udah sering juga sih. Lu sudah memetakan itu semua berarti? Udah lah. Kenapa lu nggak mau dari kabupaten kota dulu?
simple as this bro. Maksud gue percaya bahwa ini kan maraton panjang ya. Ini maraton panjang nih, iya gak? Dan ketika ada kesempatan untuk bisa langsung melakukan begitu banyak perbaikan gitu. Dan ini levelnya level state lagi, ya kan? Ya why not gitu. Ya sudah saatnya gitu. Yang pertama, yang kedua adalah kita sebagai partainya anak muda ngeliat ini kok 2024 kita worried tidak ada yang bisa mewakili generasi kita. Tidak ada yang bisa memperjuangkan tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi gitu loh. Oh jadi maksudnya si kayak Kang Emil terus Mbak Ganjar kurang muda gitu. Maksudnya tidak bisa mewakili tokoh milenial sehingga lo harus maju menjadi figur dari milenial itu sendiri. Yes, karena kita rasa bahwa mereka gue pelajarin bro. Misalnya gue juga follow Pak Ganjar, gue juga follow Kang Emil dan gue juga waktu kemarin juga support kita PSI juga support Pak Ganjar, PSI juga support Kang Emil gitu kan. Dan kita juga belajar banyak dari mereka gitu kan. Tapi balik lagi kita kan PSI bros, iya kan? Kita punya ngelihat bahwa ini ada pola-pola lama yang kira-kira memang harus bisa bukan dirubah ya, tapi diperbaiki dengan cara-cara anak muda. Dan ini semua sudah dilakukan di bisnis bos. Apa itu? Di dunia bisnis. Lu pernah ngebayangin gak 10 tahun yang lalu orang gak ada yang percaya namanya e-commerce man? Iya. Semua apatis. 10 tahun lalu gak ada yang percaya sama yang namanya hailing ride atau ojek online. Dulu ada yang banyak yang gak percaya, fintech. Iya kan? Atau gak usah fintech mah orang percaya fintech baru beberapa bulan terakhir ini. Berapa tahun terakhir ini. Begitu banyak perubahan yang terlalu cepat di dunia bisnis. Yang mestinya juga bisa dilakukan di pemerintahan gitu. Iya kan? I know it's going to be a very very tough job. Gue tahu. Oleh karena itu memang butuh diskusi, butuh silaturahmi kebangsaan dan butuh ya kita harus bisa masuk dan juga pelan-pelan memperbaiki itu semua gitu. Kalau enggak bro, setelah 2024 ya enggak. Kita yang paling worried adalah kita tahu tentang kita tuh punya bonus demografi sampai 2030 kan. Angkatan kerja muda kita tuh sangat banyak nanti. Yang prime semua. Kita worried, kita karena pemerintahannya berjalan dengan begitu lama. Akhirnya bisnis yang harusnya sekencang ini. Akhirnya pemerintah gak bisa mensupport bisnis. Sedangkan kalau kita mau bisa negara ini semakin sejahtera, gue yakin bahwa setiap pengusaha di Indonesia itu harus bisa grow juga. Sedangkan sekarang pengusaha tuh banyak yang komplain, waduh ini gini, gimana kita bisa begini gitu. Sedangkan kalau misalnya mereka grow, lapangan pekerjaan juga akan semakin besar juga. Iya. Ya seperti yang kasus sedang hangat sekarang lah. Ketika tinggi dia. Bolak-balik mati gak apa-apa ya. Gak apa-apa dong. Jadi lu udah denger dong. Tadi kan lu berbicara gimana bisnis bisa grow. Mungkin dari yang UMKM juga harus pasti grow juga gitu kan. Nah baru-baru ini RCTI dan iNews. Oh iya. I heard that. Iya. Kita sih dari PSI sih udah ngeluarin statement sih. Ngomongin soal RCTI dan iNews yang akhir-akhir ini lagi hangat. Yang sepertinya mereka ingin memonopoli live di sosial media. Jadi hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki izin license tertentu yang boleh live, sisanya nggak boleh. Berarti kan ya kemungkinan Facebook tidak boleh live, Instagram nggak ada lagi live-nya, YouTube sudah pasti begitu. Nah, terus belum juga ini apa namanya gamer juga nggak boleh dong jadinya. Gamer juga jadi nggak boleh. Sementara lu adalah presiden Indonesia Esports kan. Nah ini kan menjadi sesuatu ya, makanya kalau ngomongin soal bisnis, gue pengen dengar dari pendapat lo. Ini ya kalau secara bisnis ketika gua bisa menguasai semuanya, gua akan untung besar. Nah tapi menurut lo gimana? Gak bisa, di zaman sekarang udah gak bisa kayak gitu. Oh gitu? Di zaman sekarang lo tuh harus kolaborasi bos. Jadi you have to collaborate. Jadi maksudnya? You cannot be, zaman sekarang monopoli itu udah gak bisa. Gitu. Oh gitu? No. Yang paling simpel deh, kita ngomongin gini deh. Tokopedia deh misalnya. Ya, Tokopedia ada apa namanya, misal kita mau the same day, pengiriman the same day, ya kan? Jadi harus kolaborasi sama siapa? Sama Gojek. As simple as that, ya kan?
Terus abis itu ketika Gojek waktu itu lagi naik, ya kan? Akhirnya dia kolaborasi sama siapa? Bersama Bluebird. Zaman sekarang udah nggak bisa, bos. Yeah. At the end of the day, yang paling penting bagaimana masyarakat itu bisa menggunakan apapun itu, misalnya Tokopedia, Gojek, Bluebird atau akses yang lainnya sebagai bagian untuk memutar roda ekonomi juga, bro. Menurut gue ya. Udah nggak zaman bro, monopoli itu udah nggak zaman. Jadi lo nggak setuju dengan langkah atau gerakan yang dilakukan oleh Ya enggak lah bro, ya enggak lah. Karena menurut gue ya kalau kita ngomong tiba-tiba diregulate, nah ini this is the problem man, this is the problem. Kalau misalnya semuanya diregulate, apakah they are capable to handle everything? Ya enggak? Setuju. Iya kan bos? Setuju. Tiba-tiba Bunda Dona semuanya di sana gitu kan. Tiba-tiba at the same time ada 100 lagi Bunda Dona at the same time mau melakukan gak susah lah bos. Iya kan? Just collaborate man. Kenapa harus Bunda Dona kan gue jadi. Kan harus kolaborasi bro. Ini zaman nih eranya era kolaborasi. Iya. Apa di dunia digital tuh udah era-era kolaborasi bro. Jadi udah susah. Dan itu yang akan lo lakukan ketika lo nanti menjabat. Ya iyalah bro. Make sure that gini, jangan sampai ada yang namanya monopoli. Semuanya harus bisa grow together. I believe gini, setiap kali gue ketemu sama partner bisnis gue, ya gak? Misalnya gue mau kerja sama klien A, klien B, klien C, atau media apapun. Ketika lo berbisnis, we have to put ourselves, gimana caranya lo cuan, gue cuan. Oh iya. Gimana we grow together. Ya gitu bro. Itu teori gue berbisnis. Makanya alhamdulillah ya kita selalu dilancarkan lah. Perusahaan kita selalu dilancarkan karena kita mikirin klien kita tuh butuhnya apa. How can we make you grow nih? Oh gini. Oke. Yuk kita grow bareng yuk. Gitu caranya. Kalau gue simpelnya sih prinsip gue berbisnis adalah tambah, kali, kurang, boleh salah. Tapi bagi-bagi gak boleh salah. Ya bener dong. Iyalah. Oke, gue bisa sepaham dengan lo sih kalau untuk urusan bisnis. Cuman kalau gue jadi berpikir kenapa lu tidak menyasar untuk menjadi menteri koordinator untuk investasi atau menteri BUMN yang benar-benar mengurusi bisnis, karena dalam beberapa wawancara juga lu sangat concern sepertinya dengan bisnis. Of course lah bro. Of course lah. I mean as a calon presiden, gue ingin mendengar sesuatu yang lebih dari lo, dan pertanyaan gue sekarang ke lo adalah seberapa besar lo tahu Indonesia? Kalau seberapa besar gue tahu Indonesia dan udah keliling Indonesia sih alhamdulillah udah ya. Kalau kita ngomongin tentang physically pergi keliling Indonesia udah. Seberapa besar? I mean kalau masih banyak lah bro. Maksud gue gini. Jakarta aja tuh besarnya setengah mati bro. Gede banget. Dan begitu banyak yang harus kita pelajarin lagi. Ya nggak? Balik lagi dari social structure-nya, dari ekonominya, dari challenges yang dihadapi warganya setiap hari. Ya, dan di setiap daerah berbeda-beda. Itu baru, jadi memang sangat besar dan kompleks. Gitu. Tapi balik lagi bro, maksudnya gini, seberapa besarnya kita itu bisa melihat Indonesia adalah dengan cara yaitu by talking with the people gitu. Dengan orang-orang yang ada di setiap daerah, dengan orang-orang yang misalnya di bidangnya, di industrinya gitu. Kayak kemarin gue sempet ngobrol panjang sama Mas Lukman, kenapa sih nggak kayak gini gitu. Misalnya di industri film gitu kan. Terus, Lukman Sardi. Terus gue juga ngobrol sama teman-teman musisi juga gitu kan. Pebisnis digital juga, pembuat video game juga. Kita ngebahas Indonesia kan gak cuman dari sisi berapa luasnya, berapa penduduknya dan lainnya. Tetapi ada yang lebih dalam juga dari itu. Nah itu maksud gue. Tadi lu bilang lu sudah keliling Indonesia. Itu kan physically lah ya. Secara physically benar. Tapi Pak Haji Roma Irama juga sering keliling Indonesia. Dan dia punya forsa juga di mana-mana. Dan waktu itu dia pun mencalonkan diri untuk menjadi presiden. I mean ketika sesuatu yang biasa kita alami mungkin dari soal seni, ya orang ketika bernyanyi pasti akan ikut bernyanyi. Tapi kalau sudah memimpin itu suatu hal yang berbeda gitu. Yes it is. Dan itu yang lagi lu coba untuk cari dan telah satu-satu kan. Karena gue mau share pengalaman gue sendiri. Gue pernah beberapa kali diisukan untuk menjadi calon bupati di Batu Raja, di Oku. Itu pun juga mendapatkan pertentangan dari orang-orang gue sendiri.
I mean, gua nih rumah gua di rumah lo loh. Tapi lo tetap menentang gua juga. Gitu. Apalagi seorang Giring. Maksud gua ya ini analoginya ya kasar lah. Cuman maksud gua itu sudah pasti terjadi. Belum lagi ketika misalnya lu tidak memiliki waktu mungkin untuk satu persatu menyambangi seluruh kota di Indonesia. Lu akan mengambil sosok atau figur dari tempat tersebut. Untuk lu dapatkan input. Ya dong, simpelnya begitu, sederhananya. Misalnya gua mau nyalon, terus lu dari daerah Jakarta misalnya. Orang Jakarta kayak apa sih? Nah, seberapa besar rasa kepercayaan lu terhadap orang itu? Karena bisa jadi dia mau ngambil benefit dari lu juga. Iya, misalnya contohnya dia punya kepentingan juga gitu misalnya. Iya, betul banget gitu loh. Dan maksud gua it's a complex thing gitu loh. It is complex, man. Dan ya gua khawatir. Karena lu teman gua. Ngerti gak maksud gua? Gua khawatir tuh karena lu teman gua. Gua gak mau lu kenapa-napa. Lu lebih khawatir bagian mananya nih? Gua khawatir lu cuma menjadi alat, bro. Alatnya siapa, men? Lu cuma menjadi alat oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi dari lu. Enggak lah, men. Enggak lah. Kalau gue jadi alat ya pasti gue gak bakal mau lah, bro. I have my own freedom lah, men. Gue juga punya keluarga gue. Ya mendingan gue ngurusin hidroponik, men. Iya gak? Kalau gue jadi alat bisa, lu mau gak? Ya mendingan. Lebih enak ya. Gue ngurusin hidroponik, Jo. Iya gak? Iya gak? Atau gue bisa main video game sama Zidane gitu kan. Iya. Tapi kan ini lebih dari itu, bos. Ini lebih dari itu, bro. Iya kan? Iya. This is more than that. Dan mungkin Bro Gilang nggak tahu gitu bahwa waktu gue kemarin lagi nyalek ya di Bandung Cimahi. Ya, iya. Wah, I have apa ya? Kebahagiaan. Iya. Gue bahagia banget, men. Walaupun waktu itu gue sebetulnya kan dapat kan ya kursi keempat waktu itu kan. Okay. Cuman karena PSI-nya nggak lolos PT kan akhirnya kan nggak. Ya. Misalnya bukan nggak lolos, nggak diberikan kesempatan. Nggak diberikan kesempatan, ya, betul. Ya, kan? Itu bahasa halusnya. Tapi waktu lagi ke dapil nyalek gitu, ketemu sama warga, dan ketika waktu itu gue punya program kan, pendidikan gratis dan yang lainnya kan. Dan gue akan memperjuangkan itu. Terus ngeliat wajah mereka berbinar-binar dan berharap. Dan alhamdulillah sekarang kejadian kan. Akhirnya Kang RK juga akhirnya membuat pendidikannya gratis kan. Ya kan. Terus gue juga bilang bahwa nanti anak-anak tuh harusnya dites bakat dan lain-lainnya gitu. Wah itu pengalaman yang gak bakal gue lupain, bro. Itu apa ya? Luar biasa, man. Dan itu yang bikin gue move to this calling juga gitu. Kalau gue gak peduli mah gue tinggal ya balik lagi tadi ngurusin hidroponik, ngurusin AB mix ya kan. Bener. Di kebun jam 4, liatin anak-anak, lari-larian. Bener, sama Cynthia. This is more than that gitu. This is more than that. Ketika nanti gue mati, bros. Before I die, at least gitu. Gue sudah mewariskan sesuatu gitu buat generasi gue. Setiap great leaders itu pasti pernah punya warisan yang besar gitu. Gue ngerti kenapa Jokowi itu mati-matian berjuang menjadi pemimpin ini. Karena dia pengen punya legacy yang baik. Legacy yang baik kepada bangsanya. Walaupun di tengah jalan mungkin masih kayak contohnya sekarang dia punya legacy masih tertunda lah ya. Tentang misalnya ibu kota baru gara-gara pandemi kan gitu. Yo semua fokus. Tapi nanti legasinya dia adalah pemimpin yang berhasil membuat kita keluar dari pandemi, bos. Iya kan. Dia adalah pemimpin yang stay berjuang bareng gitu. Iya. Bro, I think nanti lu juga ada satu momen di mana nanti di hidup lo, apalagi lo juga orang seniman ya. Seniman tuh punya keunggulan, empatinya besar, bro. Oh iya. Kita perasa kan. Betul. Kita tahu loh orang, misalnya lo mau jadi stand up, misalnya lo mau jadi stand up nih. Misalnya lo, sorry. Ketika lo mau mulai stand up dengan materi lo pasti ngintip dulu kan. Oh iya. Ngintip moodnya gimana penontonnya, lo bisa lihat, iya kan? Setuju. Kalau orang yang gak punya empati, lo gak ngerti. Dan lo, kalau orang yang gak punya empati begitu naik ke atas panggung, ya lo ngejoke aja, lo gak peduli lo orang ketawa apa enggak. Tapi ketika lo udah punya empati, lo tahu, oh ini jenuh nih kayaknya, gue gini dikit deh. Wah kayak oh nih sama kayak vokalis kan, oh ini kok penontonnya lesu ya, yuk kita giniin yuk gitu. Iya. Dan menurut gue adalah dari semua autobiografi pemimpin-pemimpin hebat yang gue baca,
semuanya memiliki trait itu, yaitu empati yang besar. Dan nanti one day Gilang, lo juga pasti akan ngerasa resah. You can do more. You can do a lot more for this country and for the people. Dan gitu ini yang lo berusaha untuk lakukan, lo mengencourage anak-anak muda untuk bisa mengetahui potensi maksimal yang ada dalam dirinya. Ya, semua orang tuh punya perannya masing-masing, bro. Gue yakin itu. Lo punya perannya di sini, gue punya perannya di sini, bro punya perannya di mana-mana. Gitu. Iya kan? Iya. Dan itu punya andil yang besar terhadap bangsa ini. Gitu. Iya. Kalau menurut gue ya bos. Oke. Tapi segala sesuatu yang besar memang ada orang yang mengatakan berawal dari rumah. Jadi kenapa lu? Dari rumah maksudnya gimana tuh bos? Enggak, maksud gue si Cynthia berarti setuju gak deh dengan langkah-langkah lu? Gua mumpung ada sini nanti lu abis itu lu tanya sendiri langsung ya. Gua tanya sendiri. Coba ya ini langkah-langkah besar loh. Dia akan menjadi ibu negara ketika lo benar-benar menjadi presiden, ya kan? Berarti kan secara visinya juga harus sudah jauh ke sana. Nah, Cynthia sendiri gimana tanggapannya? Cynthia balik lagi lo bisa nanya sendiri langsung sama dia ya. Kalau for me personally, gue sangat beruntung man. Banyak yang bilang Cynthia yang beruntung punya Giring karena kan dia waktu itu kan janda anak satu. No man, kebalikannya bro. Gue yang ngerasa beruntung banget. Orang nggak tahu hidup kita ya. Iya. Gue yang ngerasa beruntung banget. Cynthia tuh adalah salah satu orang yang paling baik yang pernah gue temuin. Dia nggak pernah gibahin orang. Dia nggak pernah ngomong kasar ke orang. Dan orang tuh positif banget kayaknya. Walaupun dia sekarang lagi banyak dibully nih sama netizen nih. Iya, tapi dia ya udah dia positif aja gitu. Oh gitu. Wah gila, kayak salah satu sumber kekuatan gue ya istri gue yang luar biasa baik. Gitu ya. Dan ya dia saking baiknya sering lah dikerjain sama orang lah ya. Oh paham gue, sering ditipu. Iya sering ditipu gitu kan. Tapi kagak dia, udah deh gak apa-apa gitu. Doain aja gitu. She have a very good impact lah in my life. Okay, gimana gue menjadi orang yang lebih tenang, jangan emosian. Wah luar biasa sih, luar biasa. Jadi kalau misalnya nanya apakah dia capable apa enggak menjadi ibu negara, she's going to be very good one. Karena gue yakin kayak Ibu Iriana aja bos. Ibu Iriana juga adalah kita bisa lihat menjadi sosok yang menjadi ibu negara yang luar biasa. Humble, sederhana. Iya kan? Iya banget. Jadi waktu kemarin pas di tim LIDA datang ke Istana Bogor, kita juga nggak nyangka ketika Pak Jokowi sama Ibu Riana keluar, kan kita duduk di kursi itu di Istana. Iya gue nonton. Iya itu tapi pas di belakang kameranya lagi kita lagi nunggu, si ibu itu dia nggak duduk di kursi yang semestinya. Paham dong, kan ada 2 kursi depan, terus kursi panjang samping-sampingnya. Ibu malah memilih untuk duduk sebelah Soimah, ngobrol. Mbak Soimah, bla 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 bla. Jadi di situ gue ngerasa, gue kayak main ke rumah mak gue sendiri. Paham gak maksud gue? Ngerti. Se-welcome itu diterimanya. Berarti Cynthia pun juga nanti tetap akan menjadi dirinya sendiri kan? Tetap dia, bro, jadi waktu gue memutuskan untuk jadi calon presiden, gue ngomong sama dia, tolong jangan ada yang berubah. Just be yourself. Kamu kejar mimpi kamu. Sekarang dia mau kuliah lagi. Dia lagi membesarkan influence-nya di Instagram. Dia pengen jadi influencer hebat. Gitu. Karena gue juga sebagai suami juga pengen dukung impian-impiannya dia. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang gue ini lo jangan ngorbanin. Please no. Please just do it gitu. Terus ngomongin tentang Ibu Jokowi lagi nih. Gue ada satu cerita yang luar biasa. Gimana? Jadi waktu gue lagi ke nikahnya anaknya di Solo. Kan gue salaman sama gitu. ibu. Dan waktu itu kan kita nggak bisa foto di pelaminan kan? Iya kan, karena rame banget gitu. Jadi dan waktu itu gue sama nyokap gue. Nyokap gue kan garis kerasnya Jokowi. Pokoknya kayaknya feeling gue setiap malam dia mendoakan sekali Pak Jokowi gitu di sholat-sholatnya gitu. Terus ya dia jadi di pelaminan dia, bu. Jadi kita belum naik, dia nyokap gue berdiri jadi gue foto-foto dari jauh kan. Iya. Foto gitu. Terus deh, pas pampres juga waktu itu baik. Ibu, ayo macet nih gitu kan. Iya. Terus foto nih, salaman. Pak Jokowi nih ibu saya. Oh iya bu, ibu nih ibu saya. Oh iya ibu gitu. Terus tau gak,
Ibu ngomong apa? Bu Jokowi ngomong apa? Loh, Mbak Cynthia mana? Dar. Duh. Hah? Kok dia tahu nama istri gua? Iya. Terus dengan polosnya, dengan tau gak dengan polosnya? Iya Bu, iya Cynthianya ini nemenin anak-anak nonton konser Naura. Kayak lo berasa Ibu Iriana tuh emang selama ini ada di circle lo yang tetangga gitu-gitu. Gue langsung oh my god what did I say man. Tapi ketika menjabat. Tunggu. Terus kan semua gak ada yang bisa foto kan. Iya, semua gak ada yang bisa foto. Terus. Pas gue jalan tiba-tiba. Terus nyokap gue kan pengen banget foto kan. Sama Pak Jokowi kan. Terus. Tiba-tiba. Tunggu. Aku mau dong foto sama Mas Giring sama ibunya. Kita foto bro di pelaminan bro. Di saat semua orang mengantri dan belum tentu dapat kesempatan foto, ya kan? Gila tuh. Itu gue kayak bener-bener wah ini itu aja undangan kan ada jam-jamnya kan? Ada jam-jamnya. Iya. Waduh, gila itu pengalaman luar biasa buat lu ya. Itu makanya gue ini banget lah, inspired banget gitu. Dan gue selalu ngomong sama Cynthia, jangan berubah. Just be yourself. Ya. Jadi gue sih melihat lu sangat mencintai Cynthia dan gue sih salut serta lu jadi inspirasi gue untuk mencintai Adis sebesar lu mencintai Cynthia. Kalau misalkan kita berandai-andai, Cynthia bilang begini, Pap nggak usah ini deh, nggak usah nyalon jadi presiden. Lu lebih pilih mana? Omongan Cynthia atau lu ngerasa enggak, ini pilihan gue? That's a good question ya. Pasti gue akan bilang lagi, tanya lagi kenapa. Gitu. Pasti dia punya rentetan ini kan. Jadi lo tetap berusaha ngeyakinin ya? Terus gue coba yakinin gitu, pelan-pelan yakinin lagi. Mentok. Tapi menurut gue semenjak waktu itu gue masuk PSI, menurut gue itu lebih yakinin lebih panjang daripada sekarang gue bilang, I think I'm running for president gitu. Iya benar. Waktu gue masuk PSI, wah itu ngeyakininnya panjang banget. Iya. Apa sih yang dia khawatirin? Karena waktu itu kan momen itu ketika gue lagi ngeluarin video tuh, waktu itu sempet bikin video kan sama opini.id kan ngegiring nalar kan. Itu kan pertama kali gue speak out. Iya. Iya kan. Gue nontonin kok itu. Dan banyak juga ancaman ya mau dibunuh lah, diapain ya gitulah ya kan. Terus habis itu ya udah gitu. Itu lebih panjang, tapi sekarang karena sudah melewati semuanya. Prosesnya. Iya. Dia udah tahu gitu. Dia cuma tahu pasti suaminya bakal 1000% lebih sibuk aja gitu. Tapi gue bilang sama dia, kalau kita lagi keliling Indonesia, aku maunya kamu di samping aku terus ya gitu. Karena waktu kemarin nyalek, dia kan lagi hamil. Oh iya. Iya, lagi hamil Abraham. Sekarang udah deh, anaknya udah cukup kan 4 ya, udah banyak ya. Gak mau nambah lagi ya? Udahlah bro, udahlah. Terus please aku maunya ditemenin kamu. Apapun yang aku experience hari ini, aku pengen kamu juga ikut experience gitu. Daripada harus nunggu telepon-teleponan. Ini sebagai informasi juga ya. Kalau Giring ini hari ini pagi-pagi menyempatkan untuk hadir. Ini gue salut banget sama dia. Sementara nanti dia ada harus ketemuan sama orang juga gitu. Dan jauh dari sini. Gue sih salut banget, terima kasih banget sih. Ya bro udah janji sama lo bro. Iya itu maksud gue, komitmen itu yang lo pegang dan lo laksanakan. Gue juga akhirnya ya termotivasi juga dengan gerakan-gerakan yang lo lakukan. Nah kemarin gue juga sebenarnya sempat salut sama elu dan Sis Grace yang ke istana bertemu dengan Pak Jokowi. Ada kemarin wawancara, di dalam satu wawancara interviewernya menanyakan apa kalimat dari Pak Jokowi di sana. Terus lu bilang ya itu rahasia lah. Pada intinya Bapak mendukung segala langkah yang gue lakukan. Gitu. Menyambut dengan sangat baik. Menyambut dengan sangat baik ya begitu. Dan gue pengen tahu dari lu selalu bilang bahwa ya ada beberapa yang harus gue perbaiki dari negara ini. Apakah itu sebagai sindiran untuk pemerintah saat ini bahwa ada sesuatu yang bolong-bolong di pemerintahan saat ini? Kalau gue ngomong perubahan itu baru yang namanya kalau gue bilang bahwa banyak harus berubah itu baru namanya kritikan. Tapi kalau gue bilang perbaiki karena menurut gue memang negara ini harus terus diperbaiki dong. Walaupun sekarang sudah baik, tapi tetap proses perbaikan itu kan memang harus ada terus dong bro. Iya kan? Itu tuh paling simpel aja. Misalnya
Dulu ketika gua mulai di Niji, landing di bandaranya beberapa kota masih kecil-kecil. Tapi sekarang bandara sekarang udah standar internasional. Itu perbaikan dong. Iya kan. Berarti nanti abis itu apa lagi dong? Ya berarti harus lebih banyak lagi bandara-bandara di seluruh Indonesia dengan standar internasional seperti itu. Kalau gue bilang bahwa banyak harus berubah, itu baru menurut gua itu mengkritik. Tapi perbaikan, dan gue yakin juga Pak Jokowi juga percaya bahwa memang negara ini harus terus develop ke perbaikan dong, ya kan? Memperbaiki diri terus, ya I think it's fair. Oke. Gue boleh ini enggak? Sponsor ya bos ya? Enggak sponsor sih, cuman gue ngerasa bahwa ini memberikan bea cukai yang besar untuk negara kita. Kita percaya bahwa negara ini harus bisa ada buat semua orang, kalau menurut gue ya. Dan itu juga menurut PSI juga seperti itu gitu. So if you wanna do business, lo mau berkebudayaan, berkesenian, ya kita harus ada. Dengan ya memang ada regulation yang memang harus ditepatin lah, ya kan. Setuju banget. Dan lu tau Kanye West juga nyalon presiden? Tahu lah bro, bini gue kan ngefans sama Kim Kardashian. Dan dia waktu itu pidato juga parah banget sih menurut gue juga. Ya. Gue gak tahu itu attended or not itu kan. We never know lah. Namanya Kanye West bro. Iya. Tapi banyak juga yang akhirnya menyamakan lu dan Kanye West karena sama kan. Beda bro, gue gak bisa nge-rap. Dan gue gak bisa ngedesain sepatu Yeezy. Iya. Lu tahu kan dia mau ngedesain sepatu yang baru pakai nama siapa? Gak tahu gue. Dia mau bikin sepatu baru pakai nama Israfil dan Israel. Gila gak si Kanye West? Serius lu bukan di beritanya? Iya itu gila sih. Makanya banyak ditentang juga. Oke, balik lagi. Banyak yang akhirnya ya mungkin karena sesama public figure. Kita tahu beberapa public figure yang sudah menjadi presiden. Ronald Reagan salah satunya. Dia entertainer jadi presiden. Arnold, tapi jadi governor. Governor. Ya kalau di Indonesia ada Deddy Yusuf, Deddy Mizwar kan semua kan sama lah. Cuma maksud gue as a presiden. Ada juga Joseph Estrada dari Filipina. Nah dia juga aktor. Ini gue sambil baca ya, gue takut salah. Volodymyr Zelensky, presiden Ukraina. Kemudian juga ya tadi Arnold Schwarzenegger sempat disebutkan. Yang pernah menjadi capres itu ya Rhoma Irama. Yang paling dekat dengan ya katakanlah dia punya Soneta Band juga kan waktu itu. Nah ketika lu disamakan dengan orang-orang seperti itu, apa yang terlintas di benak lo? Ya terlintas bahwa semua orang berhak untuk mencalonkan jadi presiden. Setuju, semua punya hak. Lo juga. Aduh. Semuanya punya berhak bos. If they feel that they want to do something, mau memberikan warisan kepada bangsa ini, mau melayani masyarakat, ya kenapa harus dihalang-halangin bos? Benar. Apa sih? Udah ganti aja ntar. Udah mau habis juga. Oke. Ring, gue tau lo mau cabut, tapi gue punya 2 pertanyaan terakhir. Sama Cynthia gak jadi? Sama Cynthia, boleh gak sih? Sama Cynthia juga. Atau nanti di nextnya gue butuh sama Cynthia, boleh gak? Mumpung di sini kan bisa sekalian juga. Ibu calon presiden Republik Indonesia ngeri kali. 2024. Ngeri banget. Tadi gue sempat ngobrol sama Giring, gue bilang, ya kalau lu memang jadi presiden, berarti Cynthia akan jadi ibu negara. Iya. Apa yang ada di benak lo ketika gue menyebutkan ibu negara? Langsung ngebayanginnya Bu Iriana sih jujur. Karena aku benar-benar ngefans itu sama Bu Iriana. Iya, tadi Giring juga cerita pas nikahan anaknya bapak, terus nama lo disebut sih, itu aduh. Iya kayak langsung, tau gitu ikut ya. Kamu kok bilangnya aku mau ke situ sih gak enak banget gitu. Heboh. Kan namanya juga panik kan. Iya. Langsung jujur, langsung jujur. Iya, jawaban jujur aja. Itu aja Pak Jokowi waktu yang gue syuting tadi gue cerita ketika manggil nama gue, Mas Gilang. Gue yang deg-degan kan. Bapak tahu nama gue. Karena Pak Jokowi pengen ditiruin suaranya sama lo kan. Lo kan paling jago. Coba. Ya untuk Mas Gilang juga. Aku canggih banget sih. Aku suka banget nontonin kontennya Mas Gilang yang di apa judulnya di atas How itu? to Become. Iya. Aku kayak amazed, hebat Aduh terima kasih banget. Ini udah cocok jadi ibu negara nih. Sudah bisa mengambil hati. Jadi kan ini kan 2 sisi yang berbeda. Biasanya kalau kepala negara kan dia lebih tegas. Nah ibu negara ini kan yang mengayomi kenapa nak, kenapa sayang. Udah cocok berarti lu ke sana. Kalau gua ketika ada mendengar ibu negara,
Di bayangan gue tuh langsung bertemu dengan ibu negara dari negara-negara lain. Kemudian menjadi sosok yang bisa figur atau tokoh oleh anak-anak di seluruh Indonesia. Lu berarti gitu juga? Lu akan keliling dunia loh, Sin. Maksud gue untuk mengenalkan Indonesia, bahwa Indonesia sekarang begini. Dan lu akan keliling Indonesia juga pastinya. Pastinya nemenin Mas Giring, jadi ya proses ya. Sambil belajar juga aku kan, karena dia emang, gitu? Iya dia emang dari awal pas bilang mau mencalonkan dia pengen aku ada di sisinya dia terus. Gitu. Maka sekarang dia juga lagi kuliah lagi PR gitu kan. Dia pengen belajar menjadi public speaking lebih baik, menjadi PR yang baik dan lainnya. Ya mungkin dia juga pengen menjadi PR yang baik buat bangsa ini juga dan negara ini juga. Amin. Iya kan. Amin. Misalnya she got the looks kan, cantik. Wah, gitu kan. Lu gak kalah sama ibu negara Amerika. Terus abis itu juga dia ngerti cara berpakaian yang baik gitu kan. Mix and match fashionnya oke gitu. Jadi maksud gue ya ketika nanti jadi kan tantangan terbesar adalah bagaimana kita bisa represent this country kan di international stage kan. Setuju. Figur dari presiden itu juga yang merepresent our country kan. Dan melihat Pak Jokowi he did a great job kan. Dan Ibu Yuriana juga did a very great job. Tapi tadi gue nanya Sin sama Giring. Dengan segala nyinyiran, sindiran, bulian netizen saat ini gitu kepada Giring dan kepada elu. Iya. Gue aja sebagai teman gue bisa emosi kalau teman gue dikata-katain gitu. Nah, lu sendiri gimana? Aku sih nggak pernah nanggepin ya Mas, jujur. Ya? Karena sebelum ini pun dulu tuh kita juga udah aku sering mendapatkan dari pas pacaran masih sama Mas Giring kan. Walaupun dulu belum ada social media, belum ada Instagram, cuman udah dari sana sini orang ngejudge gitu kan. Jadi aku selalu berpikiran kayak aku nggak pernah mau ngebalesin kayak gitu. Aku malah kayak kalau ada yang mendukung terima kasih, kalau ada yang mengkritik juga terima kasih, dan kalau ada yang mencibir juga aku juga doain aja gitu, nggak aku ambil hati yang kayak nggak bisa tidur ada ngomongin kayak gini, enggak sama sekali gitu kita. Jadi ya udah, dan orang berhak ngomong apa aja pendapatnya mereka gitu. Dan apalagi gini bro, gue yakin juga kayak misalnya lo dibully lah, pasti lo juga pernah dibully kan. Oh iya dong, pasti. Dan pasti kalau misalnya nanti ketemu lo juga orang yang ngebully lo pasti minta foto sama lo men. Karena terkadang jempol kita memang ngetik-ketik aja. Iya. Itu yang gue pelajarin, bahwa berusaha semini mungkin untuk ngetik sesuatu yang sebenarnya nggak perlu, nggak ada dampaknya juga, malah buang-buang energi lo aja gitu. Mendingan energi lo kita fokusin ke yang lain lebih baik gitu aja sih. Mau nanya dong, anak-anak udah tahu belum sih bapaknya nyalon presiden? Tahu, lucu banget. Jadi yang ngerti-ngerti, yang masih ngerti gitu kan, yang udah mulai mengerti itu kan Aisyah sama Zidan. Sama Zidan ya? Ya mereka, wah serius saya pokoknya. Kalau Zidan lucunya bilang, ayah pokoknya nanti kalau jadi presiden, ini dong ya PR dihapus dong. itu teman-teman aku yang udah pada kemarin malam kayak, ya teman-teman aku juga udah pada nitip ya, bilangnya katanya bilangin dong ke bokap lo kalau jadi presiden PR dihapus. Ya oke kata Mas Giring, tapi nanti ada tugas tetap ya sama aja dong gitu. Dan anak-anak alhamdulillah benar-benar mendukung dan bangga banget sama ayahnya. Gitu ya? Serius iya. Jadi kita juga kayak seneng. Energi baru buat lu itu. Wah bos, kayak tadi malam juga Jasmine kan, kalau gue kan kalau habis belusukan pasti pakai peci. Terus. Dia ambil pecinya, dia langsung nyanyi Indonesia Raya. Serius? Serius? Iya. Waduh, tapi anak-anak merah putihnya kental dari bapaknya. Bapaknya lah. Mas Giring itu kalau Mas Giring perhatiin dari awal aku pacaran nih sekecil ini ya. Pertama kali aku ngelihat dia nih ternyata sangat negarawan banget orangnya. Setiap dia speech di panggung bareng Niji dulu ya. Dia pasti menyelipkan tentang anti korupsi, aku ngeliat pertama kali kan aku pertama kali juga punya pacar yang kayak begitu. Wow hebat banget ya nih orang. Beneran aku jujur ya sayang, kayak wah dari awal tuh emang seperti ini orangnya. Emang nasionalis banget gitu loh. Orang waktu di The Star juga si Giring ini gue langsung bisa ngebaca. Ini Giring ini orator handal loh.
Karena dia mampu menggerakkan massa. Jadi mulut Anda berbahaya sebenarnya Giring. Waduh. Ini yang paling kena dampaknya gitu. Iya benar. Luluh. Langsung bucin ya. Gua kalau akhirnya sekarang membayangkan ketika kalian sudah jadi terus kemudian kan jadi presiden dan jadi ibu negara, kemudian ada beberapa program, ada menteri-menteri, kira-kira posisi yang cocok untuk gua apa? Lo mau jadi menteri bos? Enggak, apapun. Menurut lo dari kacamata lo sebagai sekarang pertanyaan gini deh, gue balikin ke lo deh. Gue tahu bro, penghasilan lo tuh gede banget setiap bulan. Oke. Apa kalau siap ninggalin itu semua men? Untuk negara? Iya, balikin aja bos. Sebagai? Because I think dengan penghasilan lo sekarang, kalau memang lo mau mengabdi, ya I don't think the nation can afford it gitu kan. Lo mahal banget Jo. Tapi kalau lo bilang ke gue, bro, gue siap berkorban, gue siap gini-gini, gue janji gak bakal korupsi, gue gak bakal main-main, gue emang mau mendedikasikan diri gue buat rakyat, ayo. Tapi sekarang gue harus balikin dulu ke lo. Karena gue juga seperti itu soalnya kan. Iya kan. Itu syarat yang bahwa gue meninggalkan spotlight dan apapun ya buat berjuang gitu. Dan untungnya juga bini gue juga, maksud gue nggak kayak, kok jadi kurang sih penghasilan, kok jadi, untung dia nggak kayak gitu kan. Sudah mengerti ya. Udah mengerti. Mana yang harus dikorbankan untuk negara dan mana yang emang kita harus gini deh bro, yang paling simple deh bro. Ini gue let me be fair to you ya. Ini gue buka deh di lo. Nanti lo lihat deh. Gue tuh cuma punya satu mobil men, di rumah. Yang lo pakai ini? Yang gue pakai ini. Yang udah baret-baret terus udah ada kena tabrak gitu. Karena mobil itu gue dedikasikan buat anak-anak gue ke sekolah. Oke. Sedangkan Cynthia kalau lagi sebagai seorang influencer, kalau dia dapat undangan dia naik MRT bro. Gue juga naik MRT ke kantor. Serius lo? Iya. Oh iya? Sekarang kita punya kita mimpi besar kita tuh naikin MRT. Yes. We believe in public transportation. Iya. Dari dulu kita suka punya impian, coba deh MRT ini. Tiba-tiba ada, langsung kayak oke. Naik MRT terus. Public transportation. Jadi sering banget tuh kayak misalnya tiba-tiba, yang kamu di mana nih? Janji di mana? Senayan ya. Di stasiun. Stasiun yuk. Janjian udah. Ketemu di tengah pulang bareng. Gitu. Itu kalau dilihat orang gitu, artis gitu kan jadi ngumpul. Iya jadi ngobrol. Malah jadi ngobrol. Ngobrol, foto ya gitu. Waktu gue tuh The Star bro. Semua pada ngomong, gila aku kemarin nonton loh, Mas Giring loh. Salam buat Soima ya, sama Mas Gilang ya. Itu ketemunya di MRT bos. Oh keren sekali. Gue boleh ngomong gak sih dulu Giring sempat punya cita-cita buat lo tapi gak tahu. Gue boleh ngomong gak? Yang mana influencer? No. About car. Oh ya coba sih. Jadi waktu The Star, Giring itu pernah bilang gini. Karena Giring ngelihat gue bawa mobil kan. Terus dia bilang gini. Bro, one day gue pengen banget beliin Cynthia tuh Mini Cooper. Oh iya. Iya. Dia bilang gitu. Iya. Terus kan ya gue kan merasa begini ya. Hemat berpikir gue adalah Giring adalah CEO perusahaan. Giring sudah lama berkecimpung di dunia entertainment. Yes. Gak mungkin dong duitnya dikit. Tapi kok dia ngomong gitu ke gue gitu. Untuk membahagiakan elu. Maksud gue lu bisa aja beli saat itu juga mungkin entah nyicil kayak entah apa atau cash lu pasti bisa. Tapi dengan dia ngomong begitu gue jadi malu. Jadi gue gak bisa sombong. Karena dia lebih dulu dari gue dan namanya udah di atas. Itu maksud gue. Lu baru dengar dari gue ya? Dia ngomong gini atau pernah di-mention? Iya karena kan aku tuh nganterin anak-anak ke sekolah kan. Iya. Gitu. Dan sekarang kita udah nggak pakai, udah nggak ada ini ya. Jadi aku supir pribadinya dia. Aku nganterin kemana-mana dia. Karena jujurnya kalau nyetir ya ampun Mas Gilang. Aduh. 20 km per jam. Jadi gak nyampe. Jadi emang aku dan aku suka nyetir kan. Jadi aku selalu nganterin, jadi ngedropin ini itu. Jadi mungkin lebih ke ya nanti buat kamu jadinya nggak buat nganterin anak-anak. Gitu. Cuman ya udahlah itu mah. Ya kan juga impian bro. Sekarang kalau jawabannya gue punya ya ada alhamdulillah. Dan di invest bos. Yes. Kan kita berdua investor kan. Investor banget. Jadi kayak mikir banget gitu tapi kalau kita sebenarnya bisa invest di sini nanti bisa dapat segini gitu kita. Jangka panjangnya akan lebih aman berarti ya. Di hari tua akan lebih bos, ya insya Allah. Anak 4 bos. Benar. Pendidikan mahal bos. Betul setuju gue. Kuliahnya mahal. Iya. Pendidikan mahal, kuliah mahal. Tapi lo mengambil jalan untuk tidak mendapatkan uang sepeser pun dari negara. Bukan itu langkah yang udah gila kali lo beneran deh. Ngapain sih jadi presiden? Mending jadi pengusaha aja lah. Ya kan udah jadi pengusaha juga kan. Lu tahu rasanya seperti apa. Iya oke. Tapi maksud gue itu akan lebih
bikin stres lah. Cynthia yang mungkin sekarang terlihat bahagia, terlihat ini. Kita nggak tahu nanti ketika lo jadi dia bakal stres. Lo udah pikirin sampai ke sana gak sih? 4 tahun lagi ya. Kalau nggak tahu ya, cuman gue kalau kita berdua ya bro ya, kita berpikir kalau kita bisa menjalankan ini berdua, kayaknya menurut kita sih itu udah cukup gitu. Gitu. Ya karena yang penting kita menjalankan ini semua berdua, kita bisa bersampingan, gue bisa. She's not just my lover, she's also my best friend, she's also my strength gitu ya. Jadi kita bisa ya benar-benar apa ya? Selalu ada. Itu I think dan mendukung satu sama lain gitu. Dan kita selalu percaya dengan bahwa hidup tuh harus penuh dengan experience gitu loh, ya nggak? That's why kita tuh punya, kalau misalnya banyak nanya, lu kenapa nggak beli mobil? Kita lebih prefer kita liburan. Iya. Making memories. Setuju. Making memories, ada experience baru juga, senang sama anak-anak juga bisa begitu. Dan berarti temanya ini adalah me and you versus the world. Bener gak sih? It's not versus the world lah bro. I mean kalian kan it's like an adventure. Itu nama lagu tuh itu ya. Kayaknya ya. Itu nama lagu. Iya. Iya betul ya. Kayaknya enggak itu ya kayaknya. I think it's about kalau versus is a bad word lah ya. Oh gitu? Iya kan. Oh sekarang berarti mengambil diksi-diksi yang positif aja ya? Harus bos. I start to leave the diksi-diksi negatif sih. Not just because I'm running for president. But it's really good for your mind. Yes. Gue gak pernah denger ini tuh. Iya contohnya anak-anak gitu. Kita diajak Mas Giring yang salah satu yang sering aku banget ingat tuh. Anak-anak kan sering, no I hate vegetables gitu. Hate gitu. Mas Giring tuh bilang, oh my God, don't say hate gitu. It's a strong word gitu. Jangan pernah ngomong hate, itu tuh negatif banget. I don't like it, lebih better gitu. Jadi mereka pelan-pelan merubah kata-kata yang benar-benar artinya tuh kayak, aduh kok hateful banget. Kita tuh ngajarin untuk jangan seperti itu gitu. You can say I don't like it gitu. Don't say hate. I prefer this. Yes, I prefer this gitu. Jangan. Don't never say hate man. Hate is a very powerful word man. Menarik. Too powerful gitu. Menarik. Yang bisa ngalahin hate cuma love kan. Yes. So I prefer use everything about love lah. Positivity gitu. Gue kemarin lihat ini stand up-nya Panji. Jadi ketika dia mengutarakan pertanyaan ke penonton dan penonton tidak tepat menjawabnya, biasanya kan kita selalu bilang salah gitu kan. Tapi Panji menggunakan kata hampir. Kenapa dia menggunakan kata hampir? Karena kalau misalnya lu dibilang hampir, otak lu tetap terstimulasi untuk tetap mencoba untuk mencari jawaban yang benar. Itu yang dilakukan oleh Panji. Benar. Ya menarik. Dan gue mungkin bisa prediksi ya bahwa anak-anak kalian nanti akan jadi anak-anak yang smart ke depannya. Karena memiliki bapak dan ibu yang smart juga seperti ini. Amin. Keren ya. Lo gimana bro? How's your program and everything man? We're good. Dan sampai sekarang sih kita tetap terus mencoba, tapi ya kita serahkan semuanya. Makanya sebenarnya tadi Cynthia kesini juga pengen, mungkin ada tips juga buat bini lo. Ada satu bos sebetulnya. Dan bini gue jam segini masih tidur sih. It's okay, nanti kita ketemu lagi ya. Iya, betul. Date night or something. Iya. Tapi gini, ini gue sedikit mau nanya nakal ya. Giring for president. Secara sosok mungkin auranya semakin gede sekarang. Berpengaruh gak sih sama kehidupan ranjang kalian? Waduh. Ya gue gak bisa pungkiri. Gue dan istri itu kan, si Adis itu kan maksudnya kita memang imajinatif lah. Begitu kan. Aduh, berpengaruh juga. Maksud gue gini, apakah ada momen ketika Cynthia, oh my president, let's go. Bagaimana Mas Giring menjawabnya? Aduh, yang ini agak tricky ya jawabnya ya. Kayaknya mungkin jawabannya paling simpel ya gini deh, jawaban paling simpel ya anak kita 4. Itu aja. Udah. Itu yang paling sorry bro ya. That's only I can answer. Anak kita 4. Gitu aja bos, udah deh. Gue cuma bisa jawab itu doang bos. Sorry ya. That's a good question. That's a good answer. Gak apa-apa. Gue kayak ngebayangin aja sih sebenarnya, nakal aja, iseng aja gue. Padahal harusnya yang nakal itu di konten Budadona, tapi gue tidak mungkin.
Gue tidak mungkin menjadi Aku suka banget juga Bunda Dona. Oh my God. Nanti sampai gue waktu ngomong sama Cynthia, ya gue worried gila. Kenapa? Gue worried kebablasan nih. Kebablasan terus gak balik lagi gitu kan. Karakternya itu mendalami banget dan lucu banget. Tiba-tiba Adis kehilangan sosok suami gitu ya. Diganti dengan Bunda Dona. Lu kan gue nikahin suami bukan jadi ibu gue gitu kan. Itu tuh gue. Iya. Tadinya gue mau pakai Bunda Dona, cuman gue tahu siapa teman gue yang mau gue interview. Gak mungkin gue mau interview capres jadi Bunda Dona dong, aneh sekali. Tapi Wani kalau ada kesempatan sih gue mau. Boleh banget, aduh. Kayak mungkin Bunda Dona harus dikenalin sama Jasmina, dia mesti. Iya. Jasmina kan orang kan apa ya ceplas-ceplos gitu. Apa gitu. Aduh, oke, pertanyaan terakhir. Kan kita dari tadi ngomongin soal capres. Gue boleh ngetes Giring gak? Ya aduh nih paling tes-tesan nih. Sama Cynthia juga. Boleh ya? Gantian aja. Oke. Dari Cynthia dulu. Mas Giring dulu aja. Gak apa-apa Cynthia dulu aja. Gampang kok. Oke. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu gila ya lu bayangin gak? Di tahun itu, our founding fathers bisa bikin itu loh bro. Iya. Itu gue kalau baca itu, masih merinding, ini gue merinding sekarang. Itu gila men, sebagai sebuah negara baru, tiba-tiba menciptakan sesuatu yang very universal. Dan semuanya benar-benar fokusnya ke rakyat. Iya. Dan itu, lu pernah nonton film Soekarno gak yang disutradain Hanung Bramantyo? Ya, Aryo Bayu. Wah gila bro. Di momen ketika Mas Aryo speech tentang Pancasila, tentang waktu itu di rapatnya kan, waktu itu rapat besar itu kan, terus itu gila gue nangis bos. Gue tuh orang nyatain sendiri. Apa gampang itu bagus banget ya. Soekarno itu one of my favorite president. Ya of course lah bro. Gue punya interview dia with Cindy Adam. Di rumah. Bukunya apa videonya? Enggak, gue ada bukunya. Videonya cuma cuplikan-cuplikan yang gue lihat di YouTube aja. Yang ketika di interview bareng sama Dewi Soekarno. Dewi Soekarno. Itu aja sih. Ya can you imagine man, maksud gue luar biasa loh. Founding fathers kita tuh punya harapan besar gitu terhadap bangsa. Ya. Dan kita menjadi penerus bangsa juga yang bisa meneruskan cita-cita dan mimpi mereka juga. Pertanyaan terakhir buat lo. Dari 7 presiden, siapa favorit lo? Keren. Oh my God. I like this question. Yang impactful ya ke hidup gue ya. 1. Satu doang. Satu. Very impactful. Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi memberikan harapan bro. Harapan bahwa ternyata negara ini bisa berkembang, bisa menjadi lebih baik. Ya kalau pemimpinnya benar-benar orang yang bisa mendengar suara rakyat dan memperjuangkan. Wah gila. Gue tuh jujur aja bro ya. Kenapa gue mau milih jalan ini? Gara-gara sebenarnya awalnya Pak Jokowi. Ya. Tadi lo udah cerita di awal sih. Karena lo melihat bagaimana impact yang berhasil dibikin oleh Pak Jokowi. Sehingga menggerakkan hati lo untuk masuk ke dunia politik. Karena sebelumnya kan kayak, aduh udahlah gak usah ikut-ikutan deh. Gitu kan. Gak ada efeknya ke hidup kita. Gitu. Tapi kali ini, oh my God. So many, keputusan. Perbaikan bos. Oke. Banyak banget. Oke, that's all. Thank you very much. Sukses buat semuanya. Terima kasih. Gua yang terima kasih banyak untuk kalian berdua. Udah mau nyempetin pagi-pagi datang ke sini padahal aktivitas masih banyak banget. Gua doain sukses. Tuh, udah jatuh. Gua doain sukses. Gua doain gak jatuh. Dan jujur kalau lu butuh apa-apa, maksudnya entah ya apapun itu lu bilang aja ke gue. Kalau gue bisa bantu gue akan bantu. Karena gue tadi bilang ke Giring di awal, Giring teman gue gak mau dia dimanfaatin orang, gue gak mau dia kenapa-napa. Gue tulus nanya dia saat ini karena gue cuma takut dia menjadi alat. Itu doang sih intinya. Tapi semua jawaban lu gue rasa akan bisa dicerna oleh followers gue. Terima kasih. Terima kasih. Cynthia sukses ya. Salam buat Nanti ketemu sama Bunda Dona ya. Iya dong. Kalau yang Bunda Dona yang ini sama anak-anak pasti Iya. si Jasmina pasti heboh. Bunda Dona sama Jasmina pasti lucu banget sih. Bayang sih. Tokoh favorit barunya Jasmina. Oke lah, next lah ya. Siap. Terima kasih. Thank you. Thank you.